Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Majdi Amiruddin MMA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nurlia selaku moderator, Saudari Emma, Saudari Dani Pratiwigala, Saudari Andini Armadijaya, Saudari Nurul Wahyuni, Saudari Wahyu Anna, Saudari Nur Aini, dan juga Saudari Nurul Istiqomah. Nah, adapun topik yang akan kami jelaskan ialah terkait dengan al-adatu muhakkamah. Nah, adapun materi yang akan kami bahas ada 5 materi. Yang pertama yaitu pengertian dan dalil kaidah. Yang kedua mengenai konsep dasar huruf. Yang ketiga pandangan ulama tentang huruf. Yang keempat implementasi kaidah pada ekonomi. Dan materi yang terakhir atau yang kelima yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan kaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pratiwigala selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dari al-hada muhakkamah. Jadi, al-hada muhakkamah di sini tersusun dari dua kata yang dalam bahasa Arab yaitu al-hada dan al-muhakkamah. Al-hada di sini secara bahasa dimaknai dengan yang lazim, yang umum, dan pengulangan. Secara terminologi, ia dimaknai dengan suatu persoalan yang berulang-ulang secara budaya tanpa berkaitan dengan rasionalitas. Kata-kata tanpa berkaitan dengan rasionalitas di sini mengecualikan keberulangan yang sifatnya konsekuensi logis. Adapun salah satu kaidah fikih adalah kaidah al-adatu muhakkamah atau adat adalah hukum. Jadi secara bahasa, al-hada di sini diambil dari kata al-audatau al-muada yang artinya berulang. Dapat diartikan juga secara bahasa yang berarti ucapan atau aksi yang diimplementasikan secara berulang-ulang sehingga timbullah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi di sini adapun menurut istilah dari para ulama usul fikih, al-hada merupakan kebiasaan yang berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang logis yang mencangkup kebiasaan dari individu maupun elemen masyarakat. Adapun juga di sini urfada kalanya disamakan dengan ada yang dipahami, yakni sesuatu yang dikenal dengan kebaikannya. Meskipun beberapa pendapat yang membedakan bahwasanya urf adalah perkataan, sedangkan ada adalah perbuatan. Dan dari arti dari muhakkamah di sini secara bahasa adalah ismi mauful dari takimun yang maknanya adalah menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Dapat disimpulkan bahwa al-muhakkamah di sini mempunyai makna sesuatu adat yang biasa dijadikan sebagai acuan hukum yang lingkupnya adalah khusus meskipun terdapat perbedaan pada aturan yang lingkupnya lebih luas atau umum. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada materi berikutnya. Saya akan melanjuti materi pertama yaitu dalil kaidah al-ahda muhakkamah. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang pertama, surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Khusil afwa wa murbil urfi wa ardi anil jahilin, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Selanjutnya dalil kedua yaitu surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi wa ashiruhunna bil ma'ruf, artinya dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Selanjutnya dalil hadis yang pertama diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu ketika melaporkan kebahilan suaminya dalam hal nafkah, Rasulullah bersabda, ambillah secara wajar dari hartanya yang mencukupimu dan anak-anakmu. Yang kedua, hadis marfu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu menegaskan bahwa pandangan positif kaum muslimin terhadap suatu hal menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum. Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan NIM 212020 3862 202046. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua terkait dengan konsep dasar huruf. Huruf ada kalanya disamakan dengan ada yang dipahami sebagai sesuatu yang dikenal dengan kebaikannya.
Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian uruf ini ke dalam 3 kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa al-uruf adalah sinonim dari kata adat. Pendapat kedua mengatakan bahwa al-uruf itu lebih umum daripada al-adah, karena al-uruf mencakup verbal custom dan juga aktual custom, sedangkan adat hanya mencakup aktual custom saja. Adapun pandangan kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada al-uruf, karena adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat. Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, kedua hal tersebut adalah sinonim karena titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Dalam tataran praktis, fuqaha nyaris tidak membedakan kedua istilah tersebut. Dengan kata lain bahwa perbedaan para ahli usul fikih hanyalah perbedaan ungkapan dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum. Hal ini dapat kita buktikan dari banyaknya redaksi kaidah fikih yang menunjuk bahwa kata uruf, para ulama sering memakai kata uruf dengan istilah adat, begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya adat atau uruf. Sebuah adat atau uruf terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Di antara faktor-faktor tersebut, yang pertama, tabiat dan juga pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik yang bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan lain sebagainya. Faktor kedua ialah keinginan atau dorongan hati dari syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Dan faktor yang ketiga yaitu adanya sebuah momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu syarat-syarat urf untuk dijadikan landasan hukum. Yang pertama, urf mengandung kemaslahatan yang logis. Artinya syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada urf yang sahih sehingga dapat diterima masyarakat umum dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila urf itu mendatangkan kemudaratan dan tidak dapat dilogika, maka urf yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Yang kedua, urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan urf atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat. Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dan dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Selanjutnya, urf yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Berarti urf ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau urf ini datang kemudian, maka tidak diperhitungkan menurut syariat ini. Misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya, dibayar lunas atau dicicil. Sementara urf yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Dan terakhir yaitu urf ini tidak bertentangan dengan nas sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas itu tidak bisa diterapkan. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya urf yang sahih, karena bila urf bertentangan dengan nas atau bertentangan dengan prinsip syarah yang jelas dan pasti, ia termasuk urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.
Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu pandangan ulama tentang urf. Nah, Al-Syatibi adalah salah seorang ulama dari kalangan Malikiyah yang membicarakan urf dalam konteks maslahah. Al-Syatibi tampaknya menjadikan maslahah yang berorientasi pada kepentingan umum sebagai standar untuk menerima urf. Dengan kata lain, hanya adat yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum dapat diterima sebagai doktrin masalah yang juga berisi signifikansi urf dalam pembentukan hukum tidak dapat diabaikan. Syatibi 220 sampai 222. Adapun Al-Ghazali berpendapat bahwa urf mempunyai peran yang penting dalam memahami nars, dijadikan air dan bukan cairan lain sebagai pembasuh bejana yang dijilat oleh anjing, merupakan suatu pemahaman berdasarkan kebiasaan umum di mana air adalah suatu yang bisa digunakan untuk mencuci sesuatu. Al-Ghazali 1971 427. Nah, menurut Syuti 911 Hijriah, sungguh banyak permasalahan yang dipecahkan dengan merujuk kepada urf. Bagi para fuqaha Syafi'iyah, diantara usia datangnya haid, mencapai balik, masa minimal haid, nifas, dan suci, dan lain-lain. Abdul Ar-Rahman 63 sampai 64. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang pandangan ulama tentang urf. Beberapa implementasi pada transaksi secara online adalah kebiasaan masyarakat yang melakukan pemesanan barang-barang secara online, kemudian barang tersebut diantarkan langsung ke tempat pembeli. Hal ini menjadi sesuatu yang baru dilakukan oleh manusia generasi zaman ini, yang mana sebelumnya transaksi diaplikasikan dengan pertemuan langsung antara pembeli dan antara penjual dan pembeli. Baik, saya akan membawakan materi mengenai implementasi kaidah pada ekonomi. Nah, ada dua implementasi urf pada transaksi ekonomi, yaitu yang pertama yaitu transaksi secara offline atau online, dan yang kedua yaitu transaksi tanpa mengucapkan sikhat atau ijab. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh mengenai transaksi secara offline atau online. Contohnya yaitu di supermarket atau di pusat perbelanjaan, pembeli tinggal mengambil barang yang diinginkan sendiri, kemudian langsung dibayar ke kasir. Apalagi uang sebagai alat pembayaran transaksi juga sudah non-tunai, cukup menggunakan uang elektronik, kartu ATM, atau lainnya. Kemudian di berbagai sektor pola konsumsi masyarakat hari ini lebih ke non-tunai dan online di segala aspek ekonomi, dari jalan tol, gaji bulanan, bayar listrik, jasa ojek, pesan makan, pesan tiket dan hotel, balik perabotan rumah tangga, buku, dan lain sebagainya. Dan ada pula transaksi yang baru dilakukan saat ini, yakni pada saat jual beli online. Penjual dan pembeli tidak perlu melakukan sikhat secara langsung, hanya dengan memesan melalui e-commerce. Proses jual beli sudah dapat dibilang sah karena terdapat prinsip suka sama suka dari pihak yang terlibat. Hal ini diperbolehkan dalam Islam selama di dalamnya terdapat transparansi akad dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya akan membacakan materi kelima, yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dalam kaidah. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, suatu kajian atas aspek hukum Islam perbankan syariah di Indonesia. Fungsi Dewan Syariah Nasional atau DSN adalah melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Secara etimologis, kata fatwa merupakan bentuk mazhar dari kata fata, yaftu bermakna mudah, baru, penjelasan,
dan penerangan. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dinyatakan Yusuf Kadhawi, menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh permintaan fatwa baik secara perorangan maupun kolektif. Dari definisi-definisi di atas terlihat dua sifat menonjol dari fatwa. Pertama, fatwa bersifat responsif. Ia merupakan legal opini yang baru dikeluarkan setelah muncul suatu pertanyaan, dan umumnya peristiwa yang ditanyakan aspek hukumnya tersebut telah terjadi atau nyata. Kedua, dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai legal opini tidaklah bersifat mengikat. Kegiatan meminta penjelasan dari seorang ahli sebagaimana halnya fatwa ini pada dasarnya didorong oleh Al-Quran. Sebagaimana Quran Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 43, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya selaku presentator selanjutnya. Adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu metode istimbat hukum dalam ifta. Ketika seorang mufti disodorkan pada suatu permasalahan, maka ia harus mengistimbatkan hukum atas kasus tersebut dari sumber-sumber hukum yang ada. Istimbat tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa metode-metode yang baik pula. Maka dari itu para ulama telah merumuskan beberapa metode yang digunakan dalam istimbat untuk mengistimbatkan suatu kasus. Yang pertama yaitu metode bayani atau analisa kebahasaan. Metode ini berupaya untuk menjelaskan teks Al-Quran dan hadis dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kaidah keabsahan. Yang dimaksud dengan kaidah keabsahan yaitu kaidah yang dirumuskan oleh para ahli oleh para ahli bahasa Arab dan kemudian diadopsi oleh para ulama usul fikih. Untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafal sebagai hasil analisa induktif sebagai tradisi dari tradisi keabsahan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa maupun syair nazam. Karena sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadis, dan menggunakan bahasa Arab, maka dari itu kita mengistimbatkan hukum dari keduanya secara memuaskan. Dan pengetahuan mengenai seluk-beluk bahasa Arab merupakan suatu keharusan. Bahkan Al-Ghazali menyatakan bahwa kaidah kebahasaan sebagai pilar usul fikih dan merupakan sandaran dalam beristinbat. Karena yang dianalisa dalam aspek bahasa dari nas, maka metode ini digunakan untuk menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pembahasan metode bayani ini dalam kajian usul fikih mencangkup analisa berdasarkan segi makna lafaz. Kemudian yang kedua, analisa berdasarkan segi pemakaian makna. Kemudian yang ketiga, analisa berdasarkan segi terang dan samnya makna. Yang keempat yaitu analisa berdasarkan segi penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta nas. Adapun metode yang kedua yaitu metode ta'lili. Metode ta'lili adalah metode yang menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam Islam